jiwa mereka bersih, hati mereka bersih, azam mereka ketika azam yang kuat. Di balik azam itu tidak punya kepentingan, tapi menjadi orang-orang yang ikhlas dalam perjuangan. Makanya sejak dahulu pemuda ini menjadi penentu sebuah perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mun'im. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ini kita kembali berbahagia dengan kajian di Peramah dengan tema I'm back. Betul ya? I'm back. Saya balik lagi. Jadi dulu saya disuruh ngisi pengajian tausiah zuhur di sini. Sekarang disuruh lagi ngisi di Peramah. Maka I'm back itu saya balik lagi ke Masjid Al-Hikmah. Kan I'm back itu kan? Nah, disuruh balik lagi ke sini. Artinya jangan jauh-jauh dari Masjid Al-Hikmah. Apalagi ada Ustaz Nazril, maka tak boleh jauh-jauh di Masjid Al-Hikmah. Alhamdulillah, malam ini kita disuruh balik lagi ke sini untuk sama-sama menikmati surga dunia di majlis ilmu bersama orang-orang yang mencintai ilmu, mencintai semangat dalam berbuat untuk peradaban dan agama ini. Mudah-mudahan kita satu di antara orang yang akan menjadi harapan bangsa untuk mengisi peradaban ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkai salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak malu untuk berjumpa beliau di akhirat nanti dan layak untuk menjadi satu di antara orang yang dapat nikmat berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa pujian untuk para rijal. Dan pujian itu pujian istimewa. Rijal itu yang dimaksudkan kita-kita ini, para lelaki yang punya azam kuat. Di antara contohnya dalam Al-Quran ketika Nabi bercerita tentang orang-orang yang membangun Masjid Quba, saat Nabi bahu-membahu dengan sahabat, Allah ceritakan dalam Al-Quran, rijalun yuhibbu ayyatatahharu. Karakter para pemuda, karakter para sahabat yang membangun masjid bersama Nabi adalah orang-orang yang suka bersuci, orang-orang yang suka mensucikan diri mereka. Maknanya mereka suka bersuci lahir dan batin, sehingga hati mereka hati yang bersih, hati mereka bebas dari penyakit. Mereka orang-orang yang siap bersusah payah bersama Nabi, dalam keadaan senang dan susah bersama Nabi. Ini karakter pertama para pemuda, karakter pertama para rijal yang dipuji oleh Al-Quran. Jiwa mereka bersih, hati mereka bersih, azam mereka ketika azam yang kuat. Di balik azam itu tidak punya kepentingan, tapi menjadi orang-orang yang ikhlas dalam perjuangan. Makanya sejak dahulu pemuda ini menjadi penentu sebuah perubahan. Di bangsa kita coba tengok, orang-orang yang menjadikan negeri ini diumumkan kemerdekaannya itu diusung oleh para pemuda. Soekarno, Hatta, itu orang-orang muda ketika menjadi proklamator. Dan banyak lagi orang hebat di negeri ini menjadi perubah peradaban, anak-anak muda. Dan kalau kita tengok di masa Nabi, Nabi menerima wahyu usia 40. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar usianya lebih tua 2 tahun dari Nabi dan lebih muda 2 tahun dari Nabi. Dan mereka ini dianggap para pemuda. Sehingga sejak dahulu yang menjadi tonggak perubahan sebuah peradaban, yang menjadi tonggak perubahan sebuah bangsa selalu pemuda. Muhammad Al-Fatih usia berapa menaklukkan Konstantinopel? Ada yang tahu? 22? Boleh nego. Nak dapat 22 boleh 25.
Muda. Ada lagi yang lebih hebat dari itu. Sahabat Nabi Usamah bin Zaid, sepeninggal Nabi jadi panglima perang. Berapa usianya? 17 atau 18? 18 tahun katakan, agak lebih senior sedikit. 18 tahun memimpin Abu Bakar, memimpin Umar bin Khattab, memimpin sahabat-sahabat senior. Kita hari ini usia 18 pandai apa? Main TikTok, chatting, Google Map. 18 memimpin. Dan yang menentukan, yang meminta beliau jadi pemimpin langsung Rasul. Usia 18. Banyak tokoh-tokoh dalam peradaban ini para pemuda. Dan perlu kita ketahui sejak dahulu para pemuda ini menjadi orang hebat, menjadi pemimpin. Kekuatan mereka ada dua. Satu, ketaatan. Yang kedua, akhlak. Ketaatan kepada Allah, dan kedua, akhlak. Bila mereka tak punya dua ini, mereka tak bernilai. Mereka bukan menjadi orang yang merubah sejarah, tapi justru menjadi orang-orang yang dicatat kekal abadi oleh sejarah, tapi pihak bersebelahan. Contoh Qarun, Fir'aun. Kalau tak punya dua tadi, ketaatan dan akhlak, dicatat kekal oleh sejarah, tapi dicatat dengan negatif oleh sejarah. Jadi dipuji oleh Al-Quran para pemuda, rijalu yuhibbu ayyatatahharu, suka mensucikan diri mereka, bersih. Tak ada kepentingan-kepentingan yang buruk, tak ada niat-niat yang buruk dalam berazam dalam melakukan sebuah perbaikan dan perubahan di masyarakat. Murni visi yang menggerakkan mereka. Tahu Hasan Al-Banna, penggerak Ikhwanul Muslimin? Itu pemuda, usia muda sudah punya banyak jaringan. Belum 25 tahun sudah punya banyak jaringan. Beliau digerakkan oleh apa? Visi, bukan digerakkan oleh kepentingan. Di kita hari ini orang-orang punya banyak link, punya banyak jaringan. Kenapa? Ada bisnis di balik jaringan. Kata orang dulu, ada udang di balik bakwan. Orang-orang sekarang muda, punya jaringan luas, tapi di baliknya ada kepentingan. Ada yang dicarinya, ada yang dikejarnya. Dahulu sahabat-sahabat Nabi, dahulu orang-orang yang berjuang untuk agama, kecil, muda mereka berjuang, tidak ada kepentingan. Sehingga ketika melakukan perubahan dahsyat yang terjadi dalam perjuangan mereka. Maka di awal ingin kita sampaikan kepada sahabat-sahabat peramah dan pecinta peramah. Mudah-mudahan saya termasuk peramah juga. Kalau tak orang mudanya peramah, mudah akhlaknya peramah. Amin. Kamu peramah akhlak baik, Ustaz? Betul. Mudah-mudahan peramahnya dapat di akhlaknya. Jadi dahulu sahabat Nabi, orang-orang yang hebat yang berjuang itu menangnya di ketaatan dan akhlak. Pemuda hari ini kalau mereka ingin jadi perubah peradaban, modal mereka harus punya dua ini. Kalau tak punya dua ini, mereka tak akan pernah punya pengaruh dan punya suatu peran dalam peradaban. Yang kedua, dalam Al-Quran pujian terhadap para pemuda ini. Allah katakan dalam surah An-Nur itu, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu. Kemudian apa kata Allah? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka orang-orang hebat. Mereka punya banyak dunia perbankan, dunia bisnis, dunia apa saja, tapi tidak sibuk dengan dunia, dan mereka tetap laksanakan salat, tetap laksanakan agama, tetap taat kepada perintah agama. Pagi dan sore waktu mereka untuk ingat Allah. Dan kita perlu ingat, akan datang kata Nabi keadaan di mana umatku mengalami 5 hal dan lupa 5 hal. Dan ini sudah kita rasakan sekarang. Satu, yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba. Mereka cinta kepada dunia dan lupa terhadap balik kepada akhirat. Ada yang tak mati? Ada yang akan selamanya di dunia? Tidak. Pasti akan mati juga kita ini. Kalau sudah mati panjang urusan. Di dunia berapa tahun paling-paling? 60-70 kan ya?
Di atas itu jarang sekali, sikit yang ada usia 80-90 itu. Tapi kalau kita tengok setelah kita meninggal masuk ke mana? Liang lahat. Berpindah ke alam apa namanya? Alam barzakh. Berapa lama alam barzakh? Adakah alam barzakh seumur hidup? Mentang-mentang hidup dunia cuma 30 tahun, di alam barzakh juga 30 tahun. Ada yang begitu? Tidak. Nggak ada. Alam barzakh itu unlimited. Kalau ibarat data kita sekarang, terus nggak ada berhentinya. Maka ketika di dunia, kalau kita habiskan untuk menikmati segala kesenangan, jangan berharap dapat kesenangan setelah mati nanti, karena sudah habis jatah sekarang. Kalau sekarang mau berbagi kesenangan untuk nanti, sekarang kita ambil sedikit, nanti dapat banyak. Tapi kalau sekarang dihabiskan semua, jangan berharap nanti dapat jatah lagi, karena sudah dihabiskan sekarang. Sehingga Nabi ketika ditawarkan untuk hidup berbagai kemewahan, disediakan istana yang cantik oleh sahabat, karena melihat orang-orang Persia dan Romawi, raja mereka pakai permadani, pakai karpet cantik, pakaian bagus, alat minum, alat makan ini bagus. Nabi ditawarkan sahabat agar seperti itu juga. Apa kata Nabi? Tidak. Untuk kita di akhirat, untuk mereka di dunia ini. Sehingga Nabi memilih biarlah di dunia ini tak sesenang mereka, di akhirat kita senang. Maka ahibai fillah, para syabab, adik-adik pemuda, para pemuda dipuji oleh Allah karena mereka selalu connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan zaman itu sudah kita rasakan sekarang. Orang hanyut dengan dunia mereka, lupa akan balik kepada akhirat. Dan hati-hati, Nabi tidak takut kita ini mudah berubah agama, mudah murtad dan segala macam. Tapi ditakutkan Nabi apa? Ketika dibukakan dunia untuk umat. Kalau sudah dibukakan dunia, fatanafasu fiha. Mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu. Kalau sudah berlomba-lomba, orang tak akan peduli halal haram, tak akan peduli benar salah, tak akan peduli patut atau tidak. Yang penting saya dapat, yang penting saya kalahkan si fulan, yang penting saya lebih kaya daripada Ustaz Nazril. Dan buktinya benar, saya nama aja pakai dinar, beliau tak ada pakai dinarnya. Jangan dinar dirhamnya tak punya beliau. Betul Ustaz? Nah, ada nama beliau, tapi beliau lebih hebat, lebih luas, karena beliau punya muluk kerajaan. Saya cuma punya uang, ya kan? Saya cuma punya uang, beliau punya kerajaan. Tak semua punya uang punya kerajaan. Yang punya kerajaan punya uang. Maka lebih hebat beliau daripada saya. Nama beliau itu mulkun kerajaan, muluk raja yang banyak. Maka jangan sampai beliau jadi malikul muluk, raja dari semua raja. Wah ya kita ngundang beliau nanti. Ya sadar. Belum jadi malikul muluk itu payah kita ngundang beliau. Cari waktu beliau sekarang ini susah ini. Makanya saya bersyukur bisa duduk bersama beliau, orang hebat duduk bersama orang tak hebat. Baik. Pijit saya. Baru satu saya puji beliau. Apalagi dua. Alhamdulillah. Baik, ahibbah fillah. Jadi sejak dahulu para sahabat Nabi, orang-orang yang telah berkorban untuk agama ini, sesibuk apapun mereka tak pernah lupa waktu untuk agama. Kita, kalau kita banding-bandingkan, berapa waktu yang kita habiskan untuk aktivitas yang bersifat keduniaan dengan ikut pengajian seperti ini? Berapa kira-kira seminggu yang kita habiskan untuk pengajian seperti ini? Berapa jam kira-kira? Seminggu? Tahu saya tiap hari. Kira-kira seminggu berapa jam waktu untuk pengajian seperti di Peramah ini? Sementara setiap hari 24 jam waktu kita. Kali 7. 24 kali 7 berapa? 168. Kencang betul matematik abang nih. Cepat. Maka kalah bisnis saya. 168 jam dalam seminggu. Waktu untuk pengajian berapa jam? Cuma 2 jam. Itu pun hari Sabtu saja. Hari yang lain belum tentu ada. Maka kalah jauh kita dengan orang-orang yang merubah peradaban ini. Sehingga kawan-kawan sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, perlu kita susun lagi visi dan misi kehidupan kita. Perlu kita bagi ada waktu yang kita gunakan untuk membangun masa depan dan yang sangat panjang jalannya. Tidak sekedar kita hari ini makan, hari ini bekerja, hari ini tidur, enggak.
tapi untuk yang panjang. Dan itu tak akan kita dapat kecuali kalau kita punya bekal ilmu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab berpesan, ta'allamu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian dijadikan para pemimpin oleh masyarakat. Karena kalau kita sudah diangkat jadi kepala ini, kepala itu, saat ditanya orang pengen bicara terus. Apalagi kalau sudah pegang mic, maka payah berhenti bicara. Tolong diingatkan nanti, karena jatuh 2 menit cuma. Pegang mic ini payah berhentinya. Orang kalau sudah dituakan di masyarakat, setiap apa saja urusan ingin saja rasa paling tahu. Benar salah tak diperhatikan. Kadang masalah agama berebut orang untuk menjawab. Padahal belajar agama kurang. Belajar agama tak punya kurikulum vitae seorang pelajar ilmu agama. Di kita banyak begitu. Oleh karena itu, ahibai fillah, Umar bin Khattab ketika berpesan ini benar. Karena orang kalau sudah terlanjur menjadi pemimpin, apapun yang dia bicarakan oleh masyarakat dianggap rujukan. Orang nggak tahu benar salahnya. Sehingga kalau orang sudah jadi pimpinan partai politik, menjadi gubernur, menjadi wali kota, bupati, camat, apa saja, kalau sudah ditanya dia menjawab, masyarakat mengatakan benar menurut agama. Untung tidak sadaqallahul azim. Ucapan bupati, untung tidak nisbahkan sadaqallahul azim. Banyak yang dibenarkan, padahal belum tentu sesuai dengan agama. Maka hati-hati kawan-kawan rahmati Allah. Tidak semua perkataan kita dibenarkan orang, patut kita berbangga diri. Karena kenapa? Boleh jadi banyak yang salah yang kita ucapkan dan kita tidak tahu benar dan salahnya. Kalau belajar sejak muda, kita tahu mengukur diri dan pandai untuk bicara apa yang patut, apa yang tak patut. Oleh karena itu, di dalam perkataan Sayyidina Umar tadi pesan penting untuk kita. Kawan-kawan mumpung belum punya istri, ada yang sudah menikah? Banyak saja. Saya yang belum, saya belum. Yang perempuan banyak sudah menikah. Mumpung adik-adik belum menikah, sebelum disibukkan oleh urusan istri dan anak, urusan kehidupan, habiskan waktu untuk belajar. Kenapa? Kalau sudah punya istri, punya anak, banyak saja masalahnya. Mau berangkat pengajian, istri tahu kalau pengajian itu kan bisa di cancel saja. Udah, minta aja lah ustaz yang lain gantikan. Sebab dia pengen dikawani belanja ke pasar, dia pengen di rumah dikawani dulu, sehingga dia tahu jadwal kita ini bisa digantikan Ustaz Nazril. Biar ditelepon kan Ustaz Nazril kata dia, biar di SMS kan Ustaz Nazril kata dia. Atau punya anak, saat akan pergi minta ikut terus. Makanya saya kalau pengajian sering bawa anak. Kenapa? Sudah naik mobil dia langsung kejar mobil, buka pintu. Tidak ada pilihan kecuali dia bawa naik. Kalau kita ribut dengan dia, waktu sudah habis. Kita perlu cepat untuk mencapai Masjid Al-Hikmah. Nah, maka itu rahasianya kalau nampak saya pengajian gendong anak, karena tak mungkin bersaing dengan anak, tak mungkin berperang dengan anak, waktu sempit. Solusinya bawa anak dan tanggunglah malu saat pengajian. Sebelum kita punya anak, sebelum punya istri, sibukkan untuk belajar. Sebab kalau sudah punya anak, punya istri, repot nanti. Kalau sudah memimpin, jadi gubernur kah, wali kota kah, atau kabak apa kah, atau kasubag apa, urusan bawahan saja banyak. Kapan lagi kita belajar? Untuk tanda tangan saja, tanya Pak Sekda. Kalau ada yang hubungan Pak Sekda, kadang sehari itu sampai 2000 yang akan ditangani. Tanda tangannya belum membaca lagi surat yang akan ditangani. Belum lagi mengkomunikasikan ini patut atau tidak untuk di ACC. Tanya nanti kalau ketemu Pak Sekda, itu sampai 1000-2000 sehari tanda tangan itu saja, surat saja. Berapa banyak urusan akan diurus sehari itu. Kapan akan tambah lagi ilmu kalau pekerjaan sudah seperti itu? Belum kalau dinas luar, saat pergi keluar surat masuk juga, pas balik semakin banyak ditandatangani. Di rumah juga begitu. Belum keluarga kita datang, belum urusan tetangga, belum urusan pindah rumah, habis waktu untuk itu. Maka Sayyidina Umar pesankan, sebelum kita dijadikan pemimpin oleh orang, dijadikan pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, habiskan waktu untuk belajar. Dan belajar itulah menjadi bekal kita untuk menjadi orang-orang hebat di masa akan datang. Ada 2 pujian Al-Quran kan?
yang ketiga lagi, terakhir. Rijalun sadaku ma'ahadullah alaihi. Orang-orang yang ketika di dunia mereka tepati janji mereka kepada Allah. Dulu sebelum kita lahir janji kepada Allah. Untuk apa? Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Kita sudah sumpah kepada Allah bahwa kita di dunia akan tunduk taat sesuai dengan mau Allah. Dalam setiap solat kita ulang, iyyaka na'budu. Setiap solat kita ulang, hanya kepada Engkau ya Allah kami akan ibadah. Setiap solat. Bahkan sekali solat bisa 4 kali kita ulang. Kan Al-Fatihah 4 kali kita baca. Beda dengan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kadang sekali kita baca, kadang tak baca sama sekali. Betul? Lupa iftitah itu. Maka setiap solat kita ulang janji kepada Allah, sepanjang hidup kita ibadah kepada Allah. Maka saat kita sukses atau tidak sukses, jangan pernah lupa janji kepada Allah. Kalau kita tepat janji, di dunia dimuliakan, di akhirat dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 profil yang diceritakan Al-Quran untuk kita sahabat peramah. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa meniru 3 profil ini. Ustadz Nazril akan tambahkan profil yang lain. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah sekali ceramah dari beliau ini. Semoga kita dapat mengambil intisari dari ceramah beliau. Dan sedikit yang ingin saya simpulkan bahwasanya untuk menjadi sosok yang berpengaruh di dalam Islam tidak harus menunggu atau menunda-nunda, bahwasanya terlebih untuk pemuda gitu. Dan itu harus dilandaskan dengan visi, yaitu visinya lillah. Bagaimana kita menopang hal tersebut agar kita bisa diridhoi Allah dan selalu dinaungi dengan naungan terbaik, yaitu dengan ketaatan, hubungan kita vertikal dengan Allah, dan kemudian akhlakul karimah, yaitu hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Dan kemudian lagi di Al-Quran juga dijelaskan, afwan saya lupa ayatnya, tapi yang jelas intinya itu bahwasanya setiap dari kita ini adalah pemimpin dan dai, yaitu pendakwah. Baiklah, sebelum lanjut ke sesi kedua, kami membawakan bahwasanya insya Allah kita akan ada giveaway untuk 4 orang, 2 ikhwan, 2 akhwat, dan pertanyaannya akan diberi oleh masing-masing ustadz, masing-masing 2 pertanyaan. Giveaway-nya yaitu susu kurma tadi, dan jangan lupa juga untuk di follow akun Instagramnya yaitu @wafik pakai q_kurma. Baik, langsung saja kita lanjut ke sesi 2 yang akan disampaikan oleh Al Ustaz Nazril Abdul Muluk. Mohon izin guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul liman yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan guru saya Ustadz Alnaf Dinar. Beliau ini termasuk ustadz yang sangat mencintai ilmu, jadi rendah hati dia. Jadi kalau orang rendah itu dia akan diangkat oleh Allah. Nah, beliau ini. Saya samping ini sejuk duduk rasanya, betul. Rasa siram air es dada. Yang saya hormati juga bapak-bapak. Ini Pak Fauzi ini jauh, ini Rumbai, masya Allah, langganan betul kemarin. Sama ibu Pak? Oh sendiri, masya Allah. Juga seluruh sahabat pengurus Peramah dan juga ikhwan dan akhwat fillah yang semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Pernah ketika Rasulullah membagi harta rampasan perang, itu justru orang-orang baru masuk Islam dan berharta diberi lebih banyak, sehingga sahabat-sahabat yang udah lama ikut Rasulullah agak merasa tidak enak hati. Sampai mereka mengatakan, kenapa kita yang lelah berjuang dari awal kita cuma dapat sedikit, orang-orang yang baru dan mereka memiliki kemampuan mereka dapat lebih banyak.
Maka Rasulullah katakan, tidak senangkah kalian aku bersama kalian sementara harta bersama mereka? Baru agak terobat hati para sahabat. Kadang kata Rasulullah, kita menarik orang ini harus dari perutnya. Jadi makanya kalau peramah ini mau maju, tarik orang dari perutnya, kasih makanan enak-enak. Ini contohnya ahad subuh itu kenapa berhasil? Makanannya makanan berat, nasi goreng, lontong. Tapi ini kan udah bagus nih sandwich ya kan. Tapi kalau bisa itu besok tarik dari perutnya. Apakah nasi goreng, lontong itu pengaruhnya besar. Dulu Masjid Darul Amal yang dekat belakang Telkom itu paling susah ngundang orang untuk datang ke masjid. Akhirnya datang orang yang punya rumah makan Taragung, umumkan aja nanti saya ngasih makan habis sisa. Ya, jadi diumumkan lah saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, wirid sosial kita malam hari ini. Setelah nanti kita dengar ceramah, kita akan makan dan seluruhnya ditanggung oleh rumah makan Taragung. Itu yang miring-miring jilbab pun datang deh. Dia tidak pernah ke masjid. Ada yang lupa pintu masjid mana, datang masuk juga tuh. Bingung dia, nampak dia bingung dari pintu masjid tuh. Datang, jadi apa? Dari perut. Kasih makanan enak-enak, mau orang datang tuh. Sedangkan ahad subuh itu aja yang dingin tuh, ramai orang datang. Nah ini supaya kita agak sedikit apa namanya nih, jangan takut rugi, pengorbanan. Karena kalau nampak program kita itu pasti uang akan datang. Nah jadi kasih makanan yang enak-enak dan berat. Kalau sandwich itu biasa sebelah roti ya nak, ya kan? Sebelah. Jadi kalau dapat nggak usah sandwich lah besok. Nasi goreng atau apalah. Ayam geprek apa juga lah. Nah kalau maksa ya kan, ayam goreng apalah. Nah ini teknik loh. Ibu-ibu yang apa? Ibu-ibu majelis taklim aja. Mereka cara menarik ibu-ibu supaya mau ikut itu bagaimana? Arisan kan? Mereka arisan. Kalau dikocok nama ibu-ibu itu tidak datang, maka dia tidak dapat arisannya. Makanya ramai itu. Padahal kadang tidak semayang lagi itu asar tuh. Tapi yang penting mereka datang, ada minat, dia ingin hadir dulu. Ini cara untuk supaya menarik orang untuk mau datang. Kalau ini kan yang udah tulus-tulus ya nih. Ini yang udah ikhlas nih, karena sudah merasakan keajaiban dari hadir di majelis ilmu pengetahuan. Karena memang yang kedua ini saya meletakkan ikhlas. Ikhlas itu kalau tidak kita amalkan, kita tidak akan pernah bisa ikhlas. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin tuh, kita memurnikan ketaatan kepada Allah ini. Kalau tidak kita amalkan, tidak akan bisa. Jadi setelah kita dapat keajaibannya, kita akan ikhlas. Mungkin masih ingat cerita saya dulu waktu ceramah ini masih jadi mata pencarian, nunggu amplop lah. Iya, ini kisah nyata nih tak. Jadi habis ceramah itu kan yang kita tunggu apa? Amplop. Lupa pengurusnya tak. Saya bantai zikir selama-lama di masjid itu. Udah habis zikir pagi petang lah, al-maksurah itu tamat tuh tak. Tidak juga ada yang ingat rupanya. Akhirnya saya pakai cara kedua, saya salami pengurusnya satu-satu. Pak, makasih Pak, saya pulang Pak. Oh iya tak, makasih banyak. Oh makasih semua ya. Jadi kalau kita tidak ikhlas ini pedih. Pedih kalau kita tidak ikhlas. Akhirnya Ustadz pakai rencana B. Nah, ini kan kalau dalam istilah mafia ya, pakai rencana B, yaitu mengengkolonda dalam keadaan mati. Nah, itu berharap ada yang lari dari dalam panitia. Biasa kan ada adegan tuh. Tak, tunggu tak. Nah, kalau di slow motion kan tuh kan, lain lari panitianya itu. Rupanya tidak ada juga. Lah begal kaki ini ya. Tidak juga ada yang keluar pengurusnya. Udahlah hidup oleh jalan dari lagi. Nah di jalan itu Ustadz berdoa kepada Allah, ya Allah kotor betul hati aku ini. Masa untuk berdakwah ini itu yang aku harapkan, ampuni aku ya Allah. Kotor betul hati aku. Karena kalau kita pas dikasih amplop kita berharap itu diklakson orang tidak dengar kita lagi kadang. Udah bobo udah nana aja pikiran kita tuh. Akhirnya ketika kita ikhlas, doa dan harapan akan berjabat tangan. Begitu sampai di rumah, nelfon pengurusnya. Itulah keajaiban ikhlas itu.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Pak. Mohon maaf Ustaz, lupa kami amplopnya. Oh, saya langsung sandiwara. Enggak usah itu Bapak pikir. Tentu kita jaga juga kan. Sorry. Dulu tuh. Enggak usah itu Bapak pikirkan Pak. Kami enggak ada mikir itu tuh Pak. Kalau sempat ada kan waktu itu muntah lah nengok adegan. Pasti ya kan, lagu lama kata orang kan istilahnya. Itulah Tat, kami antarlah malam ini ya Tat ya. Nggak usah Pak, hari udah malam. Tapi kalau Bapak maksa saya tunggu. Kalau nggak ada Bapak maksa. Jadi jangan kira ikhlas itu mudah. Pertama nggak ikhlas, habis itu ikhlas. Begitu Bapak telepon balik tidak ikhlas. Jadi tidak mudah. Memang bolak-balik dia. Makanya ria dan ikhlas itu kata para ulama sudah setipis kulit bawang sekarang. Sudah setipis kulit bawang. Nah akhirnya Ustadz bisa ikhlas. Jadi pas ceramah di suatu desa itu kebetulan bersebelahan dengan pabrik kelapa sawit. Jadi masjidnya itu jelek. Bangkitlah keikhlasan waktu itu. Habis ceramah dibisikkan kepada ketua masjidnya, Pak Ketua, kalau memang ada amplop untuk saya ingin nyumbang untuk masjid. Wah, alhamdulillah Ustaz, ini udah ikhlas betul Ustaz, udah terlatih lah. Habis itu diumumkan oleh ketua masjidnya, alhamdulillah untuk mengundang Ustaz Nazil ke sini kita donaturnya dari pabrik kelapa sawit. Jadi uang sebanyak 2.500.000 itu langsung sakit kepala saya. Asli nyesal betul rasanya. Itu 2 kali saya minum bodrek jarak 3 jam. Itu betul sakit kepala. Lihat, udah ikhlas saja kita masih diuji. Padahal udah lolos tadi itu. Kalau sempat tidak cerita aja, ketua masjidnya udah lolos itu. Tapi karena diumumkan jumlah besar kan, itu menyesal betul, saya hilang pahala. Asli hilang pahala waktu itu. Jadi kita udah ikhlas pun bisa kita kena. Jadi tidak mudah untuk jadi orang ikhlas itu, karena sifat kita ini ada yang suka pamer. Kalau kita pamer misalnya awal-awalnya kita ingin terlihat wah peramah ini ingin terlihat gaungnya bagus. Itu sah-sah aja, tidak ada jadi masalah. Kita pamer dulu. Kita pamerin dulu walaupun ini kan nggak boleh kita pamer. Iya, menjelang kita dapat keajaiban dari keikhlasan, awalnya kita pasti agak pamer dulu gitu. Kita ingin show dulu, orang tahu siapa kita gitu. Jadi makanya kadang tidak bisa juga kita salahkan ketika orang ngasih santunan tuh, tolong foto saya Pak. Kadang ada yang di setnya tuh Pak, Bu sebelum saya kasih nanti wajah ibu gini, setelah saya kasih saya bergembira gitu ya Bu ya. Oke. Sampai biarlah macam itu dulu. Kapan kita ikhlasnya doa-doa orang yang kita bantu itulah. Jadi kalau udah terbiasa seperti ini lama-lama kan nggak pamer lagi kita. Pokok buat aja acara dulu. Buat acara lama-lama kan kita capek sendiri pamer itu. Akhirnya datang rasa ikhlas. Tapi kalau nggak kita buat gimana coba? Jadi ada orang itu memang dia suka kalau buat amalan itu ingin dia orang tahu. Contohnya nih, pas pagi-pagi nguap-nguap dia samping kawannya. Alhamdulillah. Nggak juga bertanya orang, kok nanya orangnya. Aduh, malam tadi tahajud pula. Nah, saya kan ini mancing tuh kan. Kenapa kok capek betul badan? Tahajud semalam ya. Entah berapa ratus rakaat agak lain. Ngaji entah berapa. Kadang kan ada orang tuh kan. Ini kan naudzubillahi minasyaitonir live nih. Tahu orang. Apakah itu salah? Enggak, biasa itu. Biasa. Awalnya pasti seperti itu dulu. Tapi kan enggak diterima amal kita. Udah nanti itu dulu, latihan aja dulu. Nah ada orang yang kalau dia rajin puasa sunat, jadi begitu besoknya diajak kawannya makan, padahal kan pelan bisa aja dia ngomong. Tapi pas yuk kita makan yuk, kuat ada ngomong, aku puasa, nggak tahu ini hari apa. Nah, jadi tahu orang semua. Ngapa lah kau pakai otot lah kau ngomong, biasa aja lah, orang dekat semua ya, supaya orang tahu gitu. Jadi ada orang yang suka pamer seperti itu. Dia suka dia amalannya orang tahu gitu. Nah jadi pada tahap awal ini biasa aja, nggak ada masalah ya. Kemudian ada orang lolos dari sifat pamer.
belum tentu juga dia bisa selamat. Bisa dia kena penyakit yang kedua, yaitu sum'ah. Sum'ah itu apa? Suka dipuji, dia nggak pamer. Cuman orang yang ngomong, Bu, ya kebetulan kan saya terakhir tadi keluar dari masjid, terus sempat dengar pengurus-pengurus masjid ngomong tentang ibu. Astagfirullahaladzim, ngomongin saya, kenapa? Nah, kan ini kan kata pengurus, Bu, katanya ibu banyak yang nyumbang di masjid, Bu. Ya Allah, padahal saya ikhlas loh, itu diceritainnya. Aduh, nggak enak hati saya. Apa-apa aja ceritanya. Mulai kan? Itu sum'ah tuh. Padahal dia udah nggak pamer. Jadi orang yang mancing. Jadi kata pengurus, ya Bu, ya ibu kalau ada kegiatan di masjid, ibu paling cepat bantu. Padahal saya nggak ingin loh diceritakan kayak gini gitu. Pengurus ada nggak cerita karpet dari saya juga? Ada, akhirnya nambah gitu. Itu sum'ah, susah. Untuk bisa seperti itu susah. Lolos dari sum'ah itu susah. Nah, taruhlah kita sudah tidak pamer, kita tidak sum'ah, maka kadang kita bisa terkena penyakit ujub, merasa bangga, merasa heran. Kok aku ini baik betul ya? Kok aku bisa ya melakukan amalan ini? Itu hanya kita dan Allah yang tahu. Kadang ada orang yang tidak pamer, tidak ujub, dia tidak sum'ah, udah ikhlas dia, sampai nyumbang pun pakai hamba Allah. Hamba Allah 200.000, hamba Allah 1 juta. Datang orang nyuntik dia, kau kaya, nak pernah kau nyumbang di sini ya? Kau tutup mulut kau ya, itu hamba Allah tuh aku. Aku malas nulis nama, akan tersebut sama aku ya. Jadi memang untuk bisa ikhlas itu mesti belajar kita. Pokoknya buat aja kebaikan. Jangan takut dicerca orang, Allah kalian pamer, kalian ini, biar aja dulu. Walaupun ada pamer di hati kita, tapi kalau terus-terus kita latihan, lama-lama akan terbiasa. Jadi tidak ada masalah lagi kita dengan sebutan-sebutan seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, dulu iblis itu pernah dia bertobat di zaman Nabi Musa alaihissalam dalam kitab Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullah. Apa kata iblis? Musa, mohonkanlah ampun kepada Allah agar aku diterima tobatnya. Nah, Nabi Musa kan ngomong sama Allah tanpa perantara wahyu. Walaupun wahyu ada di Pramah, waktu itu belum ada wahyu yang ini lagi. Mana wahyu? Jadi Nabi Musa mohon kepada Allah, ya Allah, iblis ingin bertobat ya Allah. Kata Allah, suruh dia sujud di makam Nabi Adam, aku terima tobatnya. Disampaikan oleh oleh Nabi Musa, wahai iblis, tobatmu akan diterima kalau kau sujud di makam Nabi Adam. Bangkit kesombongan iblis, matilah situ. Hidup aja dia nak mau aku sujud sama dia, matilah aku disuruh sujud. Nah, jadi loh. Tapi aku berterima kasih sama kau Musa, aku akan balas jasa kau. Apa kata iblis ini? Aku akan berikan kau tips Musa, yang kalau kau amalkan ini, kau akan selamat dari godaan kami. Dan saat-saat seperti itu kami sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Apa itu kata Musa? Hati-hati duduk dengan perempuan yang bukan mahrammu. Nah, ini anak-anak Pramah, hati-hati, jaga-jaga pergaulan. Kita bergaul tidak apa-apa, tapi jangan terlalu lepas. Karena kalau udah main hati, bahaya. Jadi kalau kita udah dekat dengan orang yang kita sukai, itu zikir apa yang nak memban lagi, percayalah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tapi pegang juga nih, karena untuk urusan syahwat tuh berat loh. Perempuan seksi misal di depan kita pas kita berhenti di lampu merah, itu zikir hasbunallah wa ni'mal wakil aja nak mempan lagi. Karena ini urusan syahwat. Jangankan kita, ingat seorang mujahid Islam, Abdah bin Abdul Rahim, mujahid Islam, masih berdarah lagi pedangnya, banyak orang Romawi tewas di tangan dia. Begitu mengepung benteng orang Romawi, bagaimana orang Romawi melumpuhkan pasukan Islam? Disuruhnya perempuan buka aurat bolak-balik dalam benteng itu. Tengok aja setiap hari sama Abdah bin Abdul Rahim ini. Memang mantap ya. Tapi tidak bisa lagi. Akhirnya kan dia tulis surat, bagaimana aku bisa memiliki dirimu? Apa jawaban perempuan itu? Tinggalkan agamamu, aku akan menjadi milikmu. Murtad kan? Itu mujahid Islam loh, penghafal Quran. Apalagi macam kita nih,
sebentar lewatnya dan mungkin, tapi tidak sampai seperti ini betul. Nah artinya apa? Pengaruh lawan jenis ini terlalu besar, jadi kita harus berhati-hati nih. Karena itu bisa menghancurkan persaudaraan kita gitu. Makanya kalau sahabat dulu mereka cukup kuat mereka persaudaraan mereka daripada urusan perempuan itu, maka mereka menang. Contohnya nih waktu Salman Al-Farisi naksir dengan famili Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian apa kata Abu Dzar? Baik, akan kusampaikan kepada pamanku bahwa kau menyukai anaknya, dan nanti akan kusampaikan siapa dirimu Salman. Jadi Abu Dzar ini menjadi mak jomblang Salman. Disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, paman, kau kenal dengan Salman? Salman itu paman sahabat Rasulullah, pencari kebenaran sejati. Dia orangnya zuhud paman. Dia pemilik ide perang Khandaq. Jadi dia menginginkan putrimu sebagai istrinya. Bagaimana menurutmu paman? Kata pamannya, aku tahu keutamaan Salman ini Abu Dzar, tapi entah mengapa aku lebih senang engkau yang menjadi menantuku daripada Salman. Nah, bayangkan salah tembak jadinya kan. Jadi maka hati-hati cari mak jomblang ya. Nah, kadang kalau mak jomblang itu di bawah kalian levelnya, jangan yang sama pula gantengnya, terlewat nanti percayalah kena potong. Kita belum siap lagi. Nah lihat bagaimana hebatnya persaudaraan sahabat. Abu Dzar datang dengan penuh rasa malu, langsung disongsong oleh Salman. Bagaimana Abu Dzar berhasil? Malu betul mau ngomong ke Salman. Nah tidak apa-apa, kau tidak perlu malu Abu Dzar. Apa kata pamanmu? Sudah kupromosikan siapa dirimu, bagaimana kedudukanmu di sisi Rasulullah, tapi rupanya pamanku lebih memilih aku daripada engkau. Kau tidak perlu malu Abu Dzar, justru seharusnya aku yang malu karena telah meminang perempuan yang ditakdirkan Allah untuk dirimu. Lihat, apakah Salman ngamuk? Enggak. Kalau kita kan berdendam itu, tega kau ya. Halut aku nengok kau. Berdua kita diperamah dulu, kau potong apa lah kau ini. Akhirnya rusak persahabatan kan? Sering enggak seperti itu. Kalau siap kita rasa seperti sahabat, tidak ada jadi masalah. Jadi urusan perempuan sahabat fair-fair aja. Ingat bagaimana Rasulullah ditolak oleh Ummu Salamah. Pertama yang masuk siapa? Jadi Ummu Salamah itu Romeo dan Julietnya para sahabat. Bayangkan dipisahkan antara dia dan suaminya selama 1 tahun. Ummu Salamah duduk di gerbang pintu Makkah itu melihat ke arah Madinah. Tiap hari itu aja kerjanya. Saking dia cinta kepada suaminya. Jadi sewaktu mereka sedang duduk berdua, apa kata Ummu Salamah? Aku ingin kita berjanji suamiku, bahwa siapapun yang meninggal di antara kita duluan, maka kita tidak akan menikah lagi dengan yang lain. Itu pengen dia. Jadi Ummu Salamah berjanji, aku tidak akan menikah lagi setelah engkau meninggal. Datang Abu Salamah, aku bersumpah engkau akan mendapatkan orang yang lebih baik dariku setelah aku meninggal nanti. Justru terbalik sumpah dia. Dia ingin istrinya beristri lagi. Nah akhirnya ketika dia tewas di perang Uhud, Ummu Salamah ini cantik, banyak yang ngintainya. Nah ini kan pasti di peramah ini ada juga akhwat yang cantiknya kan. Pasti banyak lah yang ngintai, TP-TP lah kalian tiap hari kan. Kalian yang TP-TP orang yang dapat nanti sakit hati kan. Jadi bagus bekawan aja dulu. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu akrab, atur jarak yang benar gitu. Karena kalau udah main hati susah, nanti rusak persatuan itu buatnya. Yang akhwat gitu juga, jangan pula mengeluarkan suara-suara yang aneh-aneh. Karena gini, suara perempuan ini memang tidak aurat, tapi harus hati-hati menggunakannya. Jadi misalnya orang bertanya kepada kalian, Mbak, Jalan Sudirman yang mana ya Mbak ya? Oh lurus aja sini Pak, belok ke kiri, lurus, nanti sampai di simpang itu ikut aja jalannya belok kanan. Itu nada suara yang membuat laki-laki tidak tertunduk hatinya. Janganlah ramah, apa bang? Jalan Sudirman bang, lurus lewat sini, belok ke kiri. Hati-hati ya bang ya. Apa enggak berdentang-dentang jantungnya dibuatnya. Jadi biasa aja lah jawabnya. Nah kemudian pertama yang masuk siapa yang pengen Ummu Salamah? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Dicoba kirim utusan bilang Abu Bakar mau sama Ummu Salamah. Ditolak oleh Ummu Salamah. Abu Bakar aja
ditolak. Kemudian Umar nanya, gimana Abu Bakar? Berhasil? Enggak mau dia sama aku maju lagi ya. Itu sahabat biasa aja dia. Kayak gitu. Enggak ada Abu Bakar yang dosa lagi Umar. Kau 12 tahun di bawah aku. Itu kau yang dipilih nanti, enak lah aku. Malu lah, rusak persahabatan kita nanti. Tolonglah, kita kan CS, nanti enak. Enggak ada. Silakan. Maju Umar. Maju Umar. Kirim utusan. Ternyata dia gagal lagi, ditolak oleh Ummu Salamah. Karena dua-duanya ditolak, akhirnya Rasulullah yang masuk. Tidak ada yang dua orang ini gosip, aku terlalu malas nih Rasulullah. Ini dia ke dia ke dia. Tidak ada. Sahabat tuh pokoknya lapang jiwanya urusan perempuan nih. Bisa nggak kita seperti ini? Nah, kalau bisa, tidak ada terima saja, tidak ada rusak persahabatan. Nah maka Rasulullah maju kirim utusan, nggak taunya ditolak juga. Alasan Ummu Salamah nolak apa? Aku banyak anak, aku sudah tua, tidak bisa nanti untuk melayani Rasulullah. Yang ketiga aku pecemburu. Balik lagi utusan tuh ya Rasulullah. Ummu Salamah mengatakan dia sudah tua, anaknya banyak dan dia pecemburu. Maka kata Rasulullah, untuk urusan umur itu aku lebih tua daripada dia. Yang kedua, untuk masalah anaknya, sekalipun dia tidak menikah dengan aku, anaknya menjadi tanggungan Allah dan Rasulnya. Untuk masalah cemburu, aku akan doakan kepada Allah agar rasa cemburu itu diangkat Allah dari hati. Nah itulah yang membuat Ummu Salamah mau jadinya dengan Rasulullah. Tapi Umar bin Khattab sama Abu Bakar tidak ada merajuk-merajuk, nak tentu arah. Ini kita merajuk. Kalau kita kan merajuk ini ya. Kenapa tidak ada keperamah lagi? Malah Ustaz, muak nih orang tuh, lain lah kayak sekarang. Kan lah enak dia kan. Jadi maka yang akhwat, jaga diri. Jangan mengeksklusifkan diri. Kita tuan rumah di sini, siapapun tamu yang datang, akhwat di sini tolong jangan sombong. Tolong berbaur. Kita tuan rumah. Kalau yang laki-laki saya lihat oke lah, dia sambut-sambut orang datang di sini di parkiran. Itu kan bagus tuh. Sambut orang. Yang akhwatnya tolong juga buat seperti itu. Kita tuan rumah, kita rangkul orang. Jangan mengeksklusifkan diri lah. Nah, jadi harus dekat dengan kita sebagai tuan rumah, muliakan tamu kita. Nah mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru minum kurma guru. Coba guru. Tidak kalah bagusnya dari Ustaz Al-Muhtinar. Intisari yang bisa kita ambil bahwasanya untuk apa sih namanya tadi? Untuk melakukan kebaikan itu emang harus didasari atau syarat mutlak dari melakukan kebaikan itu yaitu ikhlas. Nah, bagaimana cara kita mencapai ikhlas tersebut? Dengan melakukan hal yang baik secara berkala dan berulang. Terus kemudian kita tetap menerima masukan yang baik dari teman-teman dan ketika kita memperoleh pujian, nah kita cepat-cepat beristighfar agar tidak menjadi ujub atau riya. Dan kemudian kita juga untuk melakukan kebaikan tidak mesti memandang siapa dia, karena Islam itu agama rahmatan lil alamin. Oke, baiklah, langsung saja kita kepada sesi pertanyaan. Insya Allah giveaway pada kesempatan kali ini ada 4 masing-masing, 2 ikhwan, 2 akhwat, dan pertanyaan akan disampaikan oleh kedua ustaz. Jadi masing-masing ustaz ada 1 ikhwan, 1 akhwat. Dan kemudian setelah 4 pertanyaan ini akan ada pertanyaan lanjutan yang tetap disampaikan oleh beliau berdua. Waktu tepat kami silakan. Guru. Pertanyaan bebas. Nabi pernah sebutkan bahwa ni'mal jaishuha wa ni'mal amir amiruha. Sebuah pasukan perang, pemimpin terbaik adalah pemimpin perang tersebut, dan pasukan terbaik adalah pasukan perang tersebut. Siapakah pemimpin yang dimaksud Nabi itu? Yang lagi-lagi Pak? Siapa Pak? Al-Fatih Karim. Yang menaklukkan mana Pak? Konstantinopel. Masya Allah.
Masya Allah. Main dahlan ya. Masya Allah. Yang punya saya yang ini Pak. Oh kalau saya punya ustadz nih bagus bilang barokah. Baik silakan. Ya akhwat, pertanyaannya adalah tadi saya ingin tanyakan seperti yang cerita Ustaz Nazril sebenarnya. Apa yang bagus tentang Ummu Salamah ini? Nabi punya istri, ada Ummu Salamah, ada Sayyidah Aisyah, ada Khadijah bintu Khuwailid. Pertanyaannya, Nabi punya istri, ada 2 orang anak sahabat Nabi. Siapakah 2 nama istri Nabi yang anak dari sahabatnya? Akhwat. Akhwat, silakan. Ya, yang kacamata. Ya. Aisyah dan Ruqayyah. Ruqayyah anak siapa? Anak? Yakin? Sepakat? Tidak. Siapa anak Umar bin Khattab? Hafsah. Karena satu benar, satu belum benar. Dapat juga lah. Dapat juga atau tidak? Dapat. Kita gagalkan. Ustaz dulu Ustaz. Oh, gagal. Nanti kita tambah. Nanti kita tambah. Baik, untuk yang ikhwan, bagaimana untuk kita bisa ikhlas di dalam melakukan sebuah amalan? Ini jadi dia tidak dalam keterangan, jadi kira-kira gimana untuk kita supaya bisa ikhlas dalam melakukan sebuah amalan? Gimana? Apa itu, kalau tidak apa itu pamer, sum'ah atau ujub? Juga ada yang ikhwan? Lewat lupa. Ada? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada sejatinya ikhlas itu sangat sulit sebenarnya. Tergantung dari kita sendiri mengerjakannya dalam posisi berdapat. Misalnya sama halnya kita juga bersedekah pada orang pinggir jalan. Kita melihat kondisinya itu sangat tidak beruntung gitu. Terus kita memberikan sedekah sepertinya. Namun selang lama kita beri sedekah, yang pengemis atau orang yang minta tersebut menggunakan handphone yang lebih bagus dari kita gitu. Ya. Dan itu juga menimbulkan rasa ikhlas kita jadi berkurang gitu. Dan gimana sih cara kita ikhlas? Ingatlah sesuatu hal itu lihat orang yang kurang sempurna dari kita, dan apapun itu yang terlebih dari dia, kita tidak berhak untuk menjudge seseorang gitu. Oke, sip. Itu cara ikhlas. Oke. Dapat 1 kurma wafik dari Pramah. Kurma wafik menyehatkan, menyegarkan. Nampak nggak biasa iklan bayar ini. Untuk akhwat, apa yang membuat Ummu Salamah menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oke, lala affafa. Silakanlah. Main putih sepeda. Masa anak saya jawab? Nggak boleh lah. Yang lain. Lala nggak boleh. Oke, silakan. Yang pertama karena dia mempunyai banyak anak, dan yang kedua adalah karena dia bercumbu. Yang ketiga? Yang ketiga karena usianya. Oke, dia merasa sudah tua. Oke. Silakan, dapat kurma wafik, menyegarkan, menyehatkan. Silakan dapatkan kurma wafik di Pramah Riau. Ada lagi? Udah? Satu lagi. Guru. Ustaz lagi. Enggak, guru Tambah lagi. lagi. Enggak, guru. Guru. Tadi pertanyaannya 2 anak sahabat jadi menantu Rasul.
Sekarang sebutkan sahabat-sahabat yang menjadi menantu Rasul, khusus akhwat. Sahabat-sahabat yang menjadi menantu Rasul. Berapa orang? Berapa orang? Cukup 2 saja. Dua saja. Silakan. Yang di ujung kiri. Silakan. Siapa? Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah. Okay. Jadi 2 menantu Rasul itu khalifah. Cukup 2 saja. Ya. Tadi 2 anak dari sahabat menjadi istri Rasul. Sekarang Hafsah dan ya. Abu Bakar. Hafsah dan Aisyah. Silakan. Baik. Tadi tentang keluarga sahabat. Tidak tahu keluarga kita gimana? Salah. Baik, ahibahillah, sudah kita lewatkan tadi ada 2 tanya jawab. Kemudian Ustaz Nazril juga sudah, kajian juga sudah. Di akhir sekali saya ingin ingatkan seperti yang sampaikan Ustaz Nazril tadi, ada sum'ah, ada ujub, ada riya, bahaya semua. Kita biarlah nama saja riya. Jangan sampai sifat yang riya. Sebab nama riya itu bagus di kita. Gembira, riya. Jangan sampai akhlak kita, sifat kita yang riya. Ahibba'i fillah, yang sampaikan Ustaz Nazril tadi banyak faedah bisa kita ambil. Maka adik-adik muda perlu diingat, yang muda-muda ini kadang-kadang mereka punya karakter yang kuat tapi mudah kalah dengan hal sederhana tadi. Orang Arab menyebutkan innal fata may yaqulu ha ana dha. Pemuda sesungguhnya itu adalah orang-orang yang mengatakan inilah saya. Bukan pemuda itu yang mengatakan kana abi. Bapak saya jenderal. Bapak saya dulu pembuat sejarah. Pemuda bukan begitu. Tapi pemuda itu mereka yang mengatakan saya siap berjuang menaklukkan semua yang dikatakan Ustaz Nazril tadi. Tidak akan sum'ah, tidak akan riya, tidak akan ujub. Jadi apa tadi riya? Apa itu sum'ah? Suka dipuji. Apa itu ujub? Bangga diri. Maka banyak dalam pergerakan gara-gara kurang pujian untuk yang satu, lebih untuk yang lain, jadi pisah kongsi. Betul Ustaz? Betul. Banyak gara-gara itu. Enggak mesti lebih uang kurang uang, tapi banyak orang pecah kongsi kadang-kadang dalam sebuah organisasi. Yang satu dapat pujian lebih, yang satu like-nya kurang. Kayak ceramahnya 2, satu like-nya cuma 5.000, yang satu 5 juta. Nanti pengaruhnya beda itu. Nggak mau diceramah lagi. Nggak mau ceramah lagi yang kedua ke sini. Maka ahibah fillah kadang-kadang begitu. Pujian beda sedikit, yang satu banyak yang respon, yang satu kurang. Kadang-kadang menyebabkan kita pecah kongsi. Hati-hati, yang disampaikan Ustaz Nazril tadi perlu sekali bagi kita ramah. Mudah-mudahan kita istiqamah. Amin. Rabbal alamin. Cukup. Jazakallahu khairan katsiran pada almarhum Ustaz Al-Mu'minan dan Al-Ustaz Nazril Abdul Muluk. Semoga ceramah tabligh akbar pada malam ini bisa menjadi sebab hidayah bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk selanjutnya kami himbau kepada seluruh teman-teman bahwasanya tetap senantiasa mengikuti kajian kita di channel YouTube kita yaitu Pramah Riau, dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita yaitu @pramahriau. Dan kami tidak bosan-bosannya bahwasanya kami promosi dari produk Pramah yaitu minuman jus kurma, Wafik kurma. Dan teman-teman bisa juga nge-add Instagramnya yaitu @wafik pakai q_kurma. Dan pemesanan bisa langsung juga via DM atau direct message dari Instagram. Dan kemudian kita tutup majelis kita pada malam ini hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu